satu matchup Assassin dengan Fighter di jungle, Fighter akan lebih unggul di awal. Ya, dan bahkan mereka bisa tetap loh dengan Assassin Jungler, tapi EXP-nya nih yang nantinya dipasangkan sama Matilda. Wah, Oke. tenang sejenak. Baik. Lim, tenang sejenak. Karena kita akan menyaksikan. Ini dia bawah. Oke. Drafting Phase. Dan ternyata ini unik sekali ketika Assassin malah di tangan dari RRQ ditutup semua bawah. Oke, mereka tutup Hayabusa dan juga Fanny ya. Ini memang dua hero buat Ray. Sering kita lihat dia menggunakan dua hero ini dan dua-duanya sama bagusnya juga. Jadi ada beberapa yang memang bisa dikontes. Nolan adalah salah satunya sekarang. Tapi beberapa yang kebuka ya Hylos ada, Matilda Wah, ada sekarang. First pick Om, Iya Matilda. semahal itu ternyata. Bahkan kayak Gatot Kaca juga udah di-respect nih oleh teman-teman dari RRQ, dijawab dengan Ruby. Yang sebenarnya kita belum tahu juga Ruby-nya bakal ke arah mana. Betul. Masih fleksibel, tapi ngomongin ke arah Ruby saat ini di arah gold lane tergantung apa yang arah Kyoshi akan mainkan dengan Skylar. Yeah. Terlalu banyak hero Skylar untuk kita bisa tebak saat ini. Bahkan Nathan yang tim lain jarang pakai, dipakai dengan Skylar. Dia pede banget loh, dengan minimnya source escape di meta Assassin yang sekarang. Masih berani untuk membawakan Nathan. Yes, tapi aku suka banget ketika pick link dari Ray ini menandakan kalau Skylar nggak bisa sembarangan melakukan pick dan meminimalisir sebagai sisi dari gold lane. Dan ini agak cukup unik. Ketika Enhanced Sight tidak terlalu sakit seperti sebelumnya, tapi Julian menjadi priority pick di first phase dari arah Kyoshi. Ini pertanyaan tanda tanya besar. Kalau aku tetap dia masih oke lah buat di early-nya karena minimalis damage yang kena nerf ya buat enhance sight-nya. Memang di nerf tapi masih bisa berfungsi terutama waktu udah jadi item juga. Nah, kalau aku lebih mention buat Khalid-nya sebenarnya. Kalian. Ya, karena Khalid di sini ketika dia buka ke depan Raging Sandstorm, dia nggak bakal bisa kabur, tapi ada Matilda sekarang. Matilda untuk mengcover Khalid-nya dan juga membuat Khalid jauh lebih sustain di garis depan. Dan harus hati-hati juga sih, kayak Tempest of Blade dari Link ini bisa loh langsung kena Raging Sandstorm pas jatuh kan. Itu kalau timingnya pas, Linknya benar-benar gak bisa gerak. Dan itu bakal jadi masalah. Selanjutnya kita lihat juga dari mid lane. Case kembali ya ke Vexana. Utility juga, konsepnya masih sama sebenarnya. Kayak Aurora, kayak Yves juga. Yves-nya langsung di-ban. Mungkin karena melawan Matilda ya, dan berkaca di match pertama, Matilda versus Yves berat banget buat Yves-nya. Ya, jadi udahlah mereka gak ingin ya untuk menggunakan Yves juga. Benar. Semacam ya udah kayak di-deny satu gameplay buat Yves tadi. Oke. Oh, mereka juga sekarang ada baiknya dari tim Dewa ini. Mereka harus prepare menurut gua pribadi ya. Prepare ini just in case Julian ini ada di arah mid lane loh. Flex mid lane. Flex mid lane ini bisa saja terjadi. PU style. Ya bisa jadi. Karena untuk menjadi sosok jungler memang bukannya tidak mungkin, bukannya tidak pasti. Tapi kayaknya masih ada jungler kuat lainnya seperti Alpha kita masih lihat tahu power dari Sutsuji. Masih banyak hero-hero Nolan bahkan belum di-ban. Ya, jadi masih bisa dipermainkan di fleksibelnya. Oke. Setuju sih, tapi Valentina sudah di-ban nih Ya, sekarang. mungkin dia mengendus itu. Valentina di-ban. Kalau memang mau dikeluarkan lagi mid laner yang lagi strong sekarang ya Faramis pun masih ada. Gimana dengan misalkan Aurora nih Om? Aurora juga bisa. Sering lah kita melihat combo dari Aurora kan yang dipakai dengan Rins, Aurora Rins jadinya. Aurora Rins benar, dengan strong lane-nya ya mungkin ya oke lah, Vexana juga strong lane ya. Tapi ketika berhadapan dengan Aurora, dia punya sisi yang lebih pasti walaupun range-nya kalau close combat ya Aurora bakal sulit lah. Benar, dan concern buat Aurora sebenarnya ada linknya, tapi bisa diselamatkan jelasnya kalau kita melihat kemunculan dari Matilda ini. Guiding Wind untuk kabur dari Tempest of Blade. Ya, karena aku ngeliat ke arah Matilda ini berarti kalau misalnya nggak mainin di jungler untuk in and out-nya, ini bisa ke arah gold lane atau EXP lane yang in and out. Gue ngeliat gue penasaran romer ya deh. Kalau seandainya Ruby-nya di XP, jauh head gimana nih? Cowhead boleh supaya untuk membuat kayak Matildanya memaksa trigger disiplin skillnya, setuju boleh. Beatrix, tinggal aja kah? Beatrix. Oke. Dan Beatrix juga nih untuk menutup mungkin ya, biar gak ada penggunaan dari Alice di gold lane. Ya, just in case ternyata Skylar sudah memaksimalkannya, udah latihan dengan maksimal kan beda kasusnya nanti ya. Tapi mereka lebih butuh ini gak sih? Physical damager, gak cuman magic, jungle-nya ya udah magic sekarang. Dan ya mungkin dia ngambilin fisikalnya itu dari Dairan sebagai salah satu tulang punggung keluarga di arah depan. Wow. Dan Cloud-nya muncul. Wow, blessing duet from Skylar. Bersama Faramis dan ternyata benar menjadi jungler loh Lim. Iya ya. Gimana menurut pendapat Lim dan juga Omawa? Gue lebih penasaran dengan Cloud versi baru sih dari Skylar. Kayak nggak pakai basic command mungkin.
Yap. Assassin atau Marksman? Ada dua pilihan ya, kalau mau main attack speed early ya jelas Marksman. Kayaknya untuk saat ini jangan main attack speed early banget deh. Berarti Karena main dia assassin, Dia butuh main pop. Tena sih. Yap, main Dia butuh pop. Tena banget. Karena kondisinya dia harus menghadapi Link. Kayaknya Tena bisa menjadi wise choice kalau misalnya Ray targeting dia. Tapi kalau Ray nggak targeting dia, mungkin bisa di-adjust. Untuk dari segi itemnya bisa langsung fokus ke arah full damage. Nggak usah pakai hybrid atau defensive item sedikit pun. Kalau yang sekarang sih udah nggak pakai ini ya, corrosion ya. Iya, dia Udah skip. dilepas ya DHS dengan golden langsung. Biar bisa langsung join Om. Iya. Ya bisa langsung fight. Oke, dan last pick. Hylos. Hylos. Karena udah ada Faramis sih, jadi kajanya kayak kombinasi kaja Matrix, ini gak bakal jalan bagus. Ya, dan juga tapi kalau Hylos berhadapan dengan Cloud yang sudah jadi Waduh. item, Wah. itu pedes banget loh. Enak Kayak banget. Hylosnya Asli. udah gak bisa ngapa-ngapain. Dan kita harus ngeliat sebenarnya spellnya buat Hylos di sini, Revitalize atau Vengeance dulu. Iya, Kalau iya, aku iya. sih lebih prefer Vengeance ya kalau ada Cloud di tim lawan. Iya, cuman Iya. kalau masalahnya Cloudnya main front to back Om, yang dia tembak basic attack doang, wah itu mati juga Om. Iya. Mau pakai Vengeance, Revitalize sama aja sih. Tapi intinya Cloud ketemu Hylos enak. iya, iya. iya, iya. Intinya enak. Dan ini silakan dari counter index ya Om Awa. Ya, early to mid game Waduh. potential nih ya sama sebenarnya. Tapi late gamenya dipegang oleh tim dari Dewa. Mungkin karena kita melihat adanya Link, Beatrix juga ada. Dua hero yang memang potentially besar banget untuk bisa nge-burst down di late game. Jadi early-nya ini harus bisa dipegang, tapi secara balance sebenarnya RRQ mereka bisa mainin Julian di early dan juga di late game-nya masih ada Cloud. Alright. Apakah RRQ akan menjadi penghalang Dewa menuju ke arah top 6? Atau bahkan Dewa menjadi penghalang RRQ untuk menuju dan balik lagi ke upper bracket? Mari kita saksikan FPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Early game yang harus banget di-secure. RRQ mereka harus lebih kasar lagi nih. Betul. Pergerakan dari Sutsujin yang di level 3 mungkin invade jungle bisa jadi opsi. Oke. Dan berduel bersama dengan Link juga ya. Melihat line up dari RRQ Hoshi, mereka sebenarnya tidak punya sisi pasti juga. Jadi sebenarnya mungkin conditionally adalah split push ini menjadi senjata utama buat Dewa sekarang. Akhirnya clear mid. Reach-nya di bawah. Ada pertukaran di wave pertama sepertinya. Biar Dan mereka bagi sama katapultnya. Dia lebih mudah kali ya, kayak mereka nggak butuh setup nanti buat di setup turtle yang pertama. Atau bahkan mereka mencoba untuk tidak ada satu wave ini untuk seorang Dairen atau Rins, tapi malah untuk Idok. Ini emblem marksman ya buat Cloud. Oke. Sedikit ada attack speed 15% tambahan dan juga tenacity yang dipakai. Untuk sustain kalau memang ditargetkan. Bukan assassin ya, jadi poke damage-nya nggak terlalu sakit. Tapi Iya, attack iya. speed-nya dapat nanti. Bisa. Untuk pok depan mungkin Om mikir ya Om. Karena Hylos juga kan lawannya. Dan Flicker, Oke, tapi lihat flickernya ditarik di depan sana menuju ke arah seorang Keys. Hampir menjadi first blood, tapi nampaknya Dairen tidak mau lebih. Tidak mau masuk, diving ke arah belakang. Dengan kondisi flicker yang dikeluarkan oleh seorang Keys. Dan Sutsujin kali ini gagal untuk melakukan trigger. Padahal niat dia untuk dapetin point kill di awal supaya turtle-nya nanti akan lebih free. Iya. sebenarnya sama-sama Flicker sih. Gak ada masalah juga. Mid lanernya sama-sama gak ada. Tapi gue penasaran nih level 4 yang udah di set up sama RRQ dengan tadi. Tengahnya di clear Dairen. Ini bakal lebih cepat harusnya. Iya. Ini masih belum juga sih, masih butuh satu wave ya ternyata ya buat Dairen. Sebelum menginjak di level 4, tapi Ray. Statistik Link dia nih, belum ada poin kemenangan sama sekali. Tapi dia jago banget sama Kelly. Ya, Jago banget Link. itu mungkin kita semua setuju ya. Iya. Assassin gameplay Ray emang udah pegang lah. Iya. Tapi setupnya cepet banget RRQ. Itu dia yang diinginkan oleh RRQ. Mereka ingin melakukan setup dengan sangat cepat. Rins sudah berada di level 4 dan kondisi kali ini mungkin Free. menuju ke arah turtle yang free itu adalah sebuah hal yang wajar. Tapi Skylar Vampire Situation dia ada top lane. Lihat sosok dari seorang Skylar sebagai Cloud-nya. Mencoba untuk melakukan invasi menuju ke seorang Beatrix. Yang dimana kondisinya Beatrix di early game dia punya power ketimbang seorang Cloud. Tapi hati-hati loh, Cloud di level 4 Blazing Duetnya memang sesakit itu. Sangat-sangat sering bahkan kayak dia jadi follow up damage di level yang keempat. Oke, dan di sini ada dua volt menuju ke arah Dewa United. Lim, dia tidak akan tergantikan suaranya di hatinya menuju ke arah Dewa. Bersama dengan Chavin. Yang di match yang pertama dia menuju ke arah Geek Farm. 2-0. 2-0 ya, wow oke buat Dewa. Tapi itulah prediksi buat Chevin sendiri. Tapi masih dengan 0-0 nih sekarang, masih cukup berimbang juga. Tapi dengan permainan Dairen yang cukup aktif ya untuk di awal-awal. Tapi sekarang kita melihat Dairen ini jauh lebih stay di lane-nya dia, gak ninggalin terlalu jauh. Beda ya sama turtle yang pertama tadi. Karena kita ngelihat turtle yang pertama. Ini kayak lebih cepat juga sih dengan Julian Jungle. Dia bisa pegang turtle-nya. Dan masih menunggu nih untuk next rotasinya. Idok selalu nge-mirror pergerakan dari Case. Dan seakan-akan Case-nya jadi gak rotasi. Ya, case-nya benar-benar di-deny banget rotasinya. Dan menandakan kalau misalnya Skylar, sekalipun dia harus one by one situation, paling worst case-nya ada Ruby doang. That's it.
Iya. Tapi susah si Ruby di awal kayak, ya kita tahu damage-nya belum terlalu sakit juga dan lumayan tuh. Respect gak sih Bennett Rage, ini bahaya banget. Tapi Idok akan coba dipaksa di depan sana. Spray down Bennett Rest, diberikan kembali karena dari seorang Mueza. Skylar udah mulai datang di depan sana menuju ke seorang Mueza. Walking Damage blast dari from Skylar. Berhasil mendapatkan first blood dan Sosa selama Tilda ditabrak dengan Rizia. Lihat mereka masih mau lebih, tidak akan dibiarkan begitu saja dan langsung flicker. Rizia, salah satu sosok yang tidak ada sama sekali berpikir untuk menahan flickernya berkali-kali. Agresivitas yang dibutuhkan oleh RRQ. Bahkan 2 kejadian, purple buff-nya pun ada pressure tadi yang diberikan oleh Dairen. Mereka nggak takut untuk bikin 2 kejadian di atas dan juga di bottom lane. Ya, Iya. mereka sangat pede om ya. Ya, dan itu adalah delay juga kan. Pada akhirnya ya Ray mau gak mau agak terhambat untuk menuju ke Orange sehingga turtle ini sudah mulai di-block duluan oleh Arky Hoshi. Oh, dipegang, tarik balik ya. Ray ada di level yang ke-7, beda 1 level. Tapi kayaknya untuk kontes sangat-sangat oke juga nih untuk RRQ. Ini dia kesempatan dari Skylar untuk membuktikan memang tidak terlalu sakit damage dari seorang Cloud. Tapi di depan sana dan tidak bisa coba ditahan. Tapi Split, tambahkan Kristen begitu saja. Ray tertekad dan berhasil mendapatkan suatu dan blazing red from Skylar. Double kill. Berhasil mendapatkan 2 poin kill membuat Skylar makin lebih fit di early game. Membuat dia makin lebih kaya dan bahkan Cloud di early game 2 poin kill Lim. Itu adalah bahaya, pertanda, warning udah dimiliki oleh tim Dewa. Itu impian semua user Cloud sebenarnya, Ji. Betul. Tapi takeover yang mahal banget, Om. Mereka dapetin turtle-nya dan poin kill-nya. Lihat, dan bahkan tadi Skylar ya sudah punya 1 corrosion ternyata. Item yang kalau pakai emblem assassin biasanya juga di skip ya buat corrosionnya. Jadi item ketiga atau keempat. Ada sekarang corrosion di Hunter Sword, Golden Staff kan tetap menjadi item utama, pegangan bagi Cloud sendiri. Karena tanpa mana kita melihat jauh lebih fleksibel sebenarnya untuk Cloud. Bener om. Tapi ini enaknya kalau misalnya hero-nya lagi nggak power di meta. Kita tuh hero power kita nggak power di meta. Itu jadi nggak harus berebut untuk ada di arah draft pick. Ya. Yep. Jadi Jarang bebas. di-ban juga bahkan. Iya nggak usah di-ban juga. Jadi untuk berada di fase ban itu agak cukup jarang. Tapi Dairen tidak akan meninggalkan begitu saja menuju seorang Ray. Dengan Asimitar yang dimiliki dari Dairen. Mencoba untuk melakukan takeover dengan powerful buff. Pasukan dari tim RRQ. Berhasil melakukan takeover powerful buff. Dan Ray kali ini harus bertemu dengan Skylar dengan kondisi yang tidak baik-baik saja. Tanpa ada powerful buff. Ray juga nggak bisa melakukan engage. Karena Skylar di sini punya sprint. Skylar udah punya dengan battle middle limits. Yang agak cukup sulit untuk bisa memakan Skylar di early game. Apalagi kalau item ketiga tiba-tiba Win of Nature. Itu dia, tapi nggak bisa digeng sama sekali loh. Maksud gua Cloud Sprint, berarti Case bisa pegang. Ya Mueza bisa pegang juga. Fall up damage Azuranya bisa ngasih. Tapi nyatanya nggak tumbang sama sekali dari Skylar. Ini membuktikan kalau early game dari Dewa sama-sama nggak jalan banget. Ya, masuk ke dalam skema permainan Battle Arky ya. Dan ini lebih menunjukkan eksistensi untuk Dairen. Di mana dia menjadi pemain EXP lane yang berbahaya karena selalu mengancam di positioning si Ray yang lagi farming. Betul sekali, aku setuju om. Ini gak aman sama sekali loh Ray-nya. Ya walaupun kita sempat tahu ya kondisi ceritanya yang cukup Cinderella story. Turun dulu ke MDL setelah dia mencoba untuk mempertahankan di MPL playoff waktu itu. Tapi memang waktu yang tepat datang di orang yang tepat. Dan Dia ini buktiin dia. sih. Iya, dia membuktikan sekali saat ini. Oke, dan Turtle yang terakhir langsung di set up juga. Kayaknya ini bakal free sih. Kontes benar-benar gak possible untuk Dewa sekarang. Perfect dong. Ini perfect turtle. Perfect turtle. Skylar dengan adanya golden staff yang bentar lagi jadi. Ini membuat para pasukan dari tim Dewa gak akan ada bisa nahan damage-nya. Karena kondisi dari Azura tidak ada Win of Nature. Ini Skylar jamin ke arah belakang. Gue bisa bilang kalau dia nggak kena crowd control ini mungkin bisa 2-3 orang yang hilang, Lim. Makanya nih. Dan apa kabar Idok yang dari tadi gak bisa dipani sama sekali. Ya, Purple buff kembali di invade. Invite Jungle menuju ke arah Purple Buff yang dimiliki dari tim Dewa ini nggak akan bisa diselamatkan kembali karena Link udah memilih menuju ke arah split push. Skylar pun untuk bisa menahan ke arah split push Link sampai saat ini dia masih kuat loh. Langsung ada Regis Shafter backline. Target mereka menuju ke arah seorang Azura. Tapi dengan adanya Rinsa di sana berhasil menyelamatkan Dairen hingga dia bisa loncat ke arah depan. Memakan ke arah sosok seorang Azura dengan pembantuan dari Rinsa. Berhasil memporak-porandakan mid lane. Split push coba dilakukan oleh Sosa. Dan berhasil from Skylar. 2 poin ke lead, follow ada dieksekusi. Hampir saja dapetin 2. Tapi sayang sekali hanya berhasil mendapatkan 1. Dan di depan sana Ray mencoba untuk melakukan sedikit distraksi. Hanya bisa melakukan pinch voice. Dia nggak ada lagi jalan untuk pulang. Ray gak ada jalan untuk bersembunyi. Lihat di sini. Mau di depannya ada siapa dia nggak peduli. Karena dia bisa terlalu sakit. Ray Tempest of that for defensive akhirnya harus dia keluarkan. Mau tidak mau spray down. Tembakan peringatan itu seakan-akan tidak berarti di depan sana. Wah ini gak enak banget sih. Siapapun yang main Link dengan kondisi Ray sekarang itu pasti susah banget. Yep. Karena vision selalu terbuka Om. Yap. Yang tempel Idok.
Ketempel Dairen jangan lupa juga tadi diusir ke belakang ya. Split push-nya kuat. Yap, dan bahkan ketika dia berusaha untuk mendekat ngambil buff-nya aja, itu sudah diganggu 3-4 pemain yang masuk. Dan teman-teman dari Ri juga ini nggak bisa memberikan backupan karena mereka lagi under semuanya posisinya. Waduh, kekurangan damage 7.000 gold di menit yang ke-8. 7.000 gold dan dominasi stiker ini bencana dikeluarkan oleh seorang Dairen depan sana. Membuktikan kalau tim Dewa kali ini nggak ada sama sekali jawaban untuk bisa mendapatkan kesempatan Lord ataupun Purple Buff loh, Lim. Wah, ini nggak bisa sih kalau mereka paksa Nggak kontes bisa. ini. Ini bisa wipe out loh. Ya, Ini resiko bisa- dapatnya lebih kecil daripada Yes. gagalnya. Betul. Dan itu bisa wipe out, jangan lupakan itu. Oke. Tapi Retri dipakai oleh Sutsujin ya. Apakah Araki memang mereka pede banget di sini untuk mendapatkan Lord dan sepertinya iya akan diambil tanpa adanya Retribution Sutsujin. Waduh, untung Sorizo nggak offside, itu offside sedikit langsung prit! Kartu kuning. Langsung kartu merah sih itu pulang ke base itu, Ji. Tapi concentrate energi Om. Gue suka banget nih pemilihan item build dari Sutsujin juga. Dia nggak Oke. pakai Holy Crystal, dia tahu sustain sekarang lebih mahal. Ya, karena secara damage-nya mereka sudah punya outputnya dari Skylar. Ya, Jadi mereka nggak terlalu memaksakan juga dan Sutsujin ya dia akan bisa kiting, dia akan bisa memancing perhatian dari pemain Dewa untuk targetin ke dia. oke, Wow. split push masih dilakukan di bagian bawah. Tapi midnya ini benar-benar dibikin setengah lapangan doang. Dewa nggak bisa bergerak keluar. Ya, the best thing yang bisa dilakukan oleh Ray adalah mencoba untuk menghambat pergerakan dari Lord yang pertama di arah bottom lane. Dan Lord ini akan masih lebih cepat untuk bisa diselesaikan. Tapi nampaknya dari seorang Sutsujin udah standby on position untuk bisa membuat Ray tumbang di depan sana. Respons yang diberikan adalah recall satu-satunya. Yep. Tapi dengan menahan Lord seperti I'm itu, offended di depan sana, ada banget mereka berhasil mendapatkan Rinse. Tapi dengan kondisi, dengan stack yang maksimal membuat Rinse ini akan sudah kembali lagi ke lane of down. Dan malah berbahaya. Kalau Rinse bisa melakukan checking terhadap jungle di atas, di bawah, di kiri kanan, ini malah bisa ketahuan ringnya dan itu membuat Rinse akan bisa dapetin satu buah point kill. ya, dan ini Lord slow push yang berjalan maksimal juga karena tadi Lordnya sempat ditahan kan. Jadi Iya. agak ke delay sedikit untuk jalan nih Lordnya. Tapi sekarang masuk dua lane bersamaan, mid dan juga bottom lane siap dibongkar. Oke, siap dibongkar, tapi pasti masih ada Reggie Sastro! With Blink and Dairen! Berhasil mensoning atas surat Blazing with Rock Skylar! Backline mereka terporak-poranda, hilang begitu saja, nggak bisa diselamatkan apa-apa lagi dari bottom lane. Hingga best turret mid lane juga menjadi sebuah pilihan. Tapi dengan adanya diving menuju ke seorang lane, satu-satunya adalah menyerang. Walaupun dia harus mundur ke arah belakang. Dan di arah top lane, masih ada satu wave lagi yang siap untuk membongkar base mereka. Bisa di-clear. Wave dari mid mulai masuk. Oh, bahaya. Bakal ditabrak lagi. Ini bencana. Lihat Dairen udah stay by position. Fokus ke arah base-nya. Gak boleh apapun yang terjadi. Dan lihat RRQ memporak-porandakan anak Dewa di bisa? langit. Di-defend? Dan tidak bisa terlalu dini. Permasukan dari RRQ. Mereka harus respect dengan damage yang diberikan. Dan triple kill looking for Maniac. Ray masih bertahan. Dairen di sana membalikkan kembali keadaan dengan tidak ada Tempest of Blade. Ray harus mundur. Mereka tidak fokus menuju ke arah base turret. Mereka fokus ke arah point kill him. Hampir saja kejadian terulang. Alter Ego akan mengukir sejarah itu kembali lagi. Belum. Tenang, Sabar, Ya kan? tenang. Hampir keulang kan? Hampir ya. Tapi terlalu buru-buru juga dari RRQ tadi dan respawn time yang tepat sekali. Teman-teman Dewa masih bisa bertahan. Kehilangan dua base turret belum menjadi akhir bagi mereka. Yep. Dan triple kill dari Ray ini jadi angin segar. Oh, jelas ya karena banyak pun di gold yang didapatkan dengan Ray. Tapi disiplin balik lagi, bener gak? Ketika kita lihat di saat menang, disiplin itu makin lebih kelihatan disiplin apa enggak. Itu tadi menurut aku agak kurang disiplin, Lim. Mereka fokus ke arah team fight. Sutsujin doang yang mukul ke arah base. Cuman tadi kondisinya memang by one. Tapi one by one situation dapat sana Skylar. Berhasil melakukan juke terhadap seorang Ray. One last hit, tidak akan ada jalan bisa. untuk yang bisa selamat dari Ray. Karena shutdown pun didapatkan oleh seorang Skylar. Oke. Kondisi saat ini, mereka bisa melakukan one straight push. Atau mereka bakal respect dengan adanya Lord yang mereka miliki. Ya, Tinggal pilih. Ya tanpa Retribution jelas Lord ini adalah pilihan yang cukup aman untuk dimainkan oleh RQ Hoshi sekarang. Mereka bakal punya Enhanced Lord. Oh, mau ditabrak juga sekalian boleh banget. Ya kan gak ada Ray ya, berarti gak ada yang bisa kontrol juga untuk far lane-nya. Lord free untuk RRQ. Bahkan tempo, ini gak turun sama sekali walaupun goldnya sempat ketarik sedikit. Oke, tempo memang gak turun, tapi lihat di sana. Perpasukan dari tim RRQ, mereka coba untuk mendobrak ke arah top lane dengan sangat mudah. Langsung Raging Setstrom. Gagal untuk mendapatkan siapapun. I'm Offended pun juga sama. Fokus mereka menuju ke arah Sorizo. Walaupun Ray sudah datang lagi kembali ke lane of down, tapi Minion dan bersama dengan Lot bergerak di 3 wave yang berbeda. Memasakkan Sorizo. Dia terlalu besar, Muesa gak bisa melakukan I'm Offended. Tidak bisa memegang ke arah Skylar. Mencoba untuk menggocek yang diberikan dari seorang Dewa. Tapi Sorizo tidak bisa membuat apa-apa dan Blazing Red from Skylar. Oh, nggak bisa. Langsung memperoleh ke backline. Walaupun hilang begitu saja, Best menjadi pilihan utama karena mereka akan disiplin. Dan tidak akan mengulangi kesalahan sebelumnya. RRQ menundukkan anak Dewa dengan satu
permainan yang hanya bermain dengan 50% map Oke. MLBB. Perjalanan sang raja menuju upper bracket. Satu langkah lagi mereka bisa mempermulus juga perjalanan mereka untuk mendapatkan tiket upper bracket. Namun Dewa kekalahan di game yang pertama ini harus cepat di reset karena balik lagi. Misi dari Dewa adalah escaping red zone. Mampukah Dewa untuk bangkit di game kedua dan membalikan keadaan atau malah RRQ clean sweep 2-0? Wah, dari Dewa yang terkontrol dari awal ya. Kita tidak melihat adanya usaha atau peluang tadi bagi Dewa bisa keluar dari situasi pressure seperti itu. Dari Azura yang di lane-nya kena press, dari Ray yang nggak bisa dapetin objektif dan bahkan sampai pergerakan dari Dairen yang tidak terkontrol sama sekali. Inilah yang membuat Hoshi mereka bisa pegang dari awal sampai dengan bahkan sampai tutup game untuk game yang pertama. Untuk early gameplay dari Dairen ini perlu diatungi jempol sih. Yap. Rotasi dia cepat banget loh dan selalu ada di mana-mana. Mungkin karena satu ini Khalid juga sebenarnya. Dengan adanya pasifnya dia kan sandwalk-nya dia membuat dia lebih punya movement speed tinggi. Jadi itu memungkinkan untuk dia bergerak seperti itu. Ray targetnya ke arah Skylar doang, sedangkan bebas banget di arah belakang sana. Dan bahkan ini dia, sang raja bermain dengan hanya setengah map lane of down. Bermain dengan hanya 50% dan hanya ada Ray satu-satunya orang, satu-satunya anak dewa yang berhasil melakukan rotasi lebih dari 50% mapnya, cuma hanya ada Ray di sana, Lim. Berat banget sih. Bermain dengan 50%, tidak ada yang bisa melewati sungai, sekali lewat sungai, tumbang, eksekusi, kematian adalah sebuah jawaban. Ya sempat bisa ke defense tadi sedikit. Tapi ya tetap aja gol tetap masih di RRQ, temponya masih tetap di mereka. Dan Lord selanjutnya ya udah langsung finishing. Ya, finishing dan bahkan tidak ada sedikit pun kesempatan untuk anak dewa nafas. Walaupun Ray udah mau targeting mau ke arah gold lane, ini yang main bukan hanya Skylar, beda dengan season sebelumnya. Benar, karena ini kalau kita tahu tadi ya itu benar-benar cepat sebenarnya kan buat Betul. pergerakan antara mid EXP-nya, mid EXP jalan terus semuanya. Betul sekali. Wow. Dan tentunya kita bakal lihat player highlight yang bermain. Walaupun RRQ sempat kurang disiplin tadi di awal, tidak jadi end game, tapi ternyata mereka masih bisa memegang momentum. Dan ini dia Omawa. Nah ini sebuah pin out yang luar biasa sih dari RQ juga tadi karena mereka juga bisa untuk melakukan diving thanks to Faramis. Ini Iya. Faramisnya selalu bisa nge-backupin dengan Netherrealm-nya jadi cukup memudahkan ya. Apalagi untuk prolong teamfight yang terjadi tadi. Dewa mereka nggak bisa cepat buat pecahin Spectre Mode. Tapi tentunya kita bakal langsung menyambut MVP, sang raja yang pernah terlupakan. Please welcome Thailand! Wow, rotasi cepat yang dilakukan dari awal, pressure yang tidak kenal henti dan tidak pernah tumbang juga. Full defense Om. Yap, ini lebih ke bisa diadu lah sekarang EXP ketambahan satu new contender ya. Khalid yang mulai masuk juga. Emblem Tank, Trill, Wilderness Blessing dan juga Conclusive Blast yang dipergunakan dengan first item yaitu Thunderbell tadi. Dan terbukti memang dari Khalid yang kalau memang melompat ke belakang dengan Raging Sandstorm-nya dan hit satu pemain. Wah itu follow up-nya luar biasa banyak tadi, ada Matilda kan. Iya. Dia bisa ikut team fight. Walaupun kalau eksekusi sendiri agak berat ya. Berat. Karena memang defense item tadi ya bikin dia jadi sustain aja. Dan untuk dari highlightnya kelihatan nih Om, yang tadi gue bilang kan, ini kencang banget rotasi di awal walaupun ada juga momen dia stay lane. Iya, tapi kalau aku bisa bilang Matilda kayaknya jadi masalah nih buat game yang pertama. Dari match 1 Om, dari match 1 Matilda ini. Ini Matilda memang jadi prio band juga sih sekarang. Mungkin ya kita belum melihat hal tersebut terjadi. Tapi dengan dilepaskannya Matilda berarti membuat EXP lane dari tim lawan ini akan mudah banget untuk kabur. Nanti ada source escape tambahan yang bisa dimainkan berkat guiding wind untuk Matilda juga. Dan dia bisa nemenin untuk langsung diving ke belakang dan itu memudahkan kan tadi. Kalau ditabrak dengan Circling Eagle, Raging Sandstorm lebih gampang buat masuk. Dan masalahnya bukan cuma di skillnya Matilda Om, dari level 1 itu gerakan Case selalu dimata-matain. Jadi Case-nya nggak bisa sampai ke lokasi tujuannya dia. Kalaupun memang Matildanya kena poke damage, dia bakal lompat lagi. Ada guiding wind, aku sembuh. Iya, Bisa happy team fight banget. lagi. Jemput orang siap. Betul. Susujin Void Fighter di awal pasti powernya lebih tinggi daripada Ray. Dan jangan lupa ada concentrated yang dipakai tadi dengan Sutsujin juga. Lebih sustain lagi ya. Betul, tambah sustain lagi buat Sutsujinnya. Setup rapi. Dan Yep. untuk closingnya juga asik banget sih. Oh ya, sama satu lagi nih aku ngeliatnya Sutsujin juga dia mainnya nggak
enhance side. No, dia mainnya enhance chain. Dia mainin sisinya dia karena dia yakin banget di belakang selalu ada bisa kasih damage. Benar-benar dia memang sih kalau untuk Julian sekarang tuh lebih ke basic attack-nya kan. Iya, nyari basic attack-nya dia. Ya di enhance basic attack-nya pakai semua skill-nya lah, dan rata-rata tuh ada yang pakai sword-nya buat kabur. Iya. Jadi dia pakai chain aja, pakai side aja, enhance sword-nya baru cabut. Kabur dia ke belakang. Nah ini dia nih. Untuk emblem build-nya tadi Flicker ya. Buat Dairon juga jadi lebih mengagetkan lagi lawannya kalau memang ada Raging Sandstorm plus Flicker yang dipergunakan. Dari Sutsujin jelas memainkan basic attack, melihat adanya Inspire di sana, tambahan attack speed. Ah, itu udah bakal enak Swift banget ya, ada Swift. yang dipakai. Swift pastinya. Iya. Untuk Dan Armin ya, sih. tapi kalau Skylar-nya tadi, emblem Marksman yang dipergunakan dengan dia. Emblem Marksman tambahan attack speed ada. Terus juga Quantum Charge dipakai. Terus ada lagi Agility juga. Jadi movement speed-nya memang kenceng. Ditambahkan juga dengan Spring. Itu dia berani banget pakai sprint dan nggak tumbang kalau mereka. Ya, Ya, dia di awalnya nggak tumbang, akhirnya ya ada tumbang di akhir tadi. Tapi Betul. ganking di awalnya nggak ada. Karena dia pede banget. Karena kalau bisa yang gue lihat adalah dia tahu nggak ada sisi pasti gitu loh. Paling yang menghentikan pergerakannya ya Eternal Guard. Yap. Tetapi kondisi saat ini di mana dari case-nya sebelum Eternal Guard keluar, dari Skylar itu langsung dive in terus, masuk terus. Untung aja kondisi linglung dari sosok seorang Vexana ini berhasil menghentikan Skylar loh. Kalau tadi Skylar nggak kena linglung dan dia pakai Purify, kayaknya endgame bisa di wave tadi yang pertama om. Menurut gua. Tapi masih Linglung juga masih nembak kan dia tetap ya Blazing Duet-nya. Nah, dari Ray sendiri ada 3 kill tadi yang sempat didapatkan dengan dia. Tapi Dewa selalu ada pertukaran sih. Aku ngelihatnya kayak, wah, meskipun ya mereka kehilangan turtle, tapi mereka masih bisa menukarkan dengan buff-nya punya Sutsujin yang diambil seperti orange buff-nya. Jadi masih cukup berani sebenarnya untuk Ray tadi bisa melakukan farmingnya dan rich guy by UBS Gold kita. Bukan untuk jungler sekarang, tapi untuk gold laner Skylar. Free juga sih memang. Ya tadi itu mirroring yang dilakukan sama Idok ya. Screening yang dilakukan Idok. Bener-bener bikin ya Skylar jadi nyaman banget. Ya dan ya Keisha nggak bisa ngapa-ngapain juga, dia mau maju salah. Mau nge-backupin yang lain udah kelihatan harus kembali lagi ke tengah. Jadi nggak bisa rotasi tadi buat Case. Iya, mending Cecilion sekalian. Kalau di tengah doang mau Cecilion udah bagusan dong. Gini loh, ya sebenarnya jujur kita lihat kalau kondisi dari front to back ini masih kurang cukup maksimal. Tapi kayaknya mereka juga nggak lebih expect kalau misalnya permainan Arakyo dengan hero late game-nya mereka sebagai carry utama. Itu dimainkan dengan cepat karena mereka shifting. Mereka mengandalkan Daeran, mereka mengandalkan Susujin dan bahkan Rins. That's why Rins nggak terlalu dini. Rins terlalu dini untuk ngeluarin flicker, dia nggak takut sama sekali. Ya. Karena kita bisa melihat dari kill participation yang terjadi, di mana 38% dari sosok seorang Susujin ini menandakan mereka ubah lagi carry utama mereka. Ujung tombaknya mereka ubah lagi. Karena kemarin kita tahu Susujin